Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa, sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama sejenak melihat kegiatan program Repower Care yang telah dilakukan oleh PT Repower Asia Indonesia Tbk. Silakan. Ya, itulah sekilas dari Repower Care yang sudah ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada para peserta sekalian. Sebelumnya izinkan saya memulai kegiatan ini dengan mengucapkan dan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Bertemu kembali dengan saya Ibu Alfi dari PT Repower Asia Indonesia Tbk. Saya yang akan membantu memandu acara kali ini yang berjudul Menggali Potensi Ananda di Masa Pandemi. Kalau kita berpikir kata menggali potensi, wah jangan khawatir. Walaupun kita orang awam yang kurang paham akan psikologi perkembangan, kemudian psikologi pendidikan, dengan bergabung pada seminar kita kali ini, ada hal-hal yang simpel yang akan kita ketahui dan langsung bisa kita uji cobakan kepada anak kita, kepada keponakan, atau siswa kita dalam menggali potensinya, terutama di masa pandemi yang sering sekali kita melihat mereka banyak aktivitasnya di rumah. Bagaimana caranya, kemudian apa yang harus dipersiapkan, mudahkah stimulusnya, perlu waktu berapa lama, dan bagaimana menggalinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bagi kita yang orang bukan ahli dalam hal pendidikan atau psikologi perkembangan akan tambah bingung nih, pusing menghadapinya. Ini umum terjadi. Kami dari PT Repower Asia Indonesia sangat tahu akan hal ini. Jadi kami berupaya untuk memenuhi kebutuhan ini secara umum. Jika dari perumahan saja kami sudah jelas menjadi yang terbaik dengan mengedepankan pendidikan, dan pastinya akan membuat nyaman para penghuninya, begitu juga dengan bagi khalayak yang lain. Untuk itu kami mendatangkan narasumber yang sangat ahli. Ini bukan kali pertama bagi kami mengundang beliau, namun ini adalah yang kedua. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan berlangsung terus, yaitu Bunda Dr. Yesi Yanitasari, MPD. Coba kita sapa dulu ya, apakah Bunda sudah berada di tengah-tengah kita kali ini. Assalamualaikum Bunda Yesi. Waalaikumsalam Bu Alfi. Apa kabar? Oh, Bunda sudah ada. Alhamdulillah baik. Bunda sehat? Alhamdulillah sehat. Senang sekali berjumpa dengan Bunda ini untuk yang kedua ya Bun ya. Iya, nanti mudah-mudahan terus setiap beberapa pekan kita akan berjumpa kembali. Insyaallah. Iya. Baik, Dr. Yesi Yanitasari MPD atau biasa dipanggil dengan Bunda Yesi adalah seorang dosen pasca sarjana dari Universitas UHAMKA
dan juga penggiat pendidikan yang berpengalaman lebih dari 20 tahun. Sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 5 orang anak, ternyata masih banyak waktu yang beliau sumbangkan, beliau berikan untuk pelatihan guru atau kepada siapa aja pemerhati pendidikan. Beliau juga rajin menulis nih. Kemudian beliau juga sebagai inovator aplikasi pendidikan, yaitu namanya Parents Up. Dari aplikasi itu menyabet penghargaan juara 2 di ajang Depok Innovation di tahun 2018. Masya Allah, hebatnya ya. Oleh karena itu, kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan baik. Nantinya, don't worry, be happy. Kita bisa langsung mengaplikasikannya di rumah, bersama ponakan kita, bersama anak kita, atau di sekolah dengan peserta didik kita. Jadi mari kita sama-sama dengarkan betul apa yang akan Bunda Yesi paparkan ya. Terkait dengan materi-materi beliau, nanti juga bisa langsung chat di chat room kita, sehingga nanti bisa langsung berinteraksi, memudahkan, bisa mengakomodir banyak pertanyaan, banyak kegalauan. Mungkin saya juga akan bertanya juga, karena salah satu sudah menjadi orang tua yang lagi masa pandemi ini banyak kegalauan ya. Untuk itu saya informasikan sebentar bahwa sebelum pemaparan kami minta dengan hormat kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan speakernya agar kegiatan ini dapat berjalan dengan tertib. Kemudian untuk itu host akan menonaktifkannya segera. Silakan host, saya kasih waktu hanya 5 detik ya. Agar segera kita bisa menyerap ilmunya dan juga segera bisa mengaplikasikannya, dan kalau bingung bisa segera tanya melalui chat room kita. Kepada Bunda Yesi, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Alfi dan teman-teman dari Repower ya, yang tadi juga sudah menampilkan dari Power Care. Ini setahu saya salah satu program yang kaitan dengan kependidikan dalam bentuk seminar online, ini kayak baru pertama ya yang dilakukan. Saya sering diundang gitu, tapi untuk biasanya di lembaga pendidikan ya. Tapi kalau khusus bidang properti, saya pikir ini jadi inspirasi untuk properti lainnya untuk membuat program-program edukasi seperti ini, karena base-nya kan sebenarnya nggak jauh dari rumah juga ya Bu Alfi ya, apalagi saat alhamdulillah ya. Terima kasih pada Repower yang sudah menginspirasi dengan kegiatan-kegiatan yang menarik seperti ini dan tentunya bermanfaat ya. Alhamdulillah teman-teman, ibu-ibu ya, bapak mungkin ya yang bergabung di sini, alhamdulillah kita masih setelah hampir 4 bulan ya di rumah saja dan sudah mulai masuk ke fase adaptasi kebiasaan baru. Tetap saja secara umum kita masih di rumah, kecuali ada kebutuhan-kebutuhan tertentu gitu ya Bu Alfi. Iya. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan semakin banyak lagi waktu yang termanfaatkan dengan baik dan terjadinya potensi-potensi baik di diri kita maupun anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan setelah dari obrolan ya, mungkin kita ngobrol, karena bahasanya ngobrol, nanti juga saya mohon izin Bu Alfi, ada apa di peserta yang mungkin nanti saya persilakan untuk bicara gitu ya. Jadi kita bisa saling sama-sama nanti menggali banyak hal ya dari obrolan di akhir pekan ini. Ya, tema kali ini kita bicara tentang menggali potensi. Saya share langsung ya, Bu Alfi, materinya. Oke, ya kita akan membincangkan tentang bagaimana menggali potensi Ananda di masa pandemi. Di mana di masa pandemi ini kita banyak keleluasaan sesungguhnya, satu sisi ya hikmahnya, karena seluruh keluarga berkumpul.
walaupun mungkin sudah ada yang work from office ya, tapi rasanya sih masih lebih sedikit lah waktunya dibandingkan sebelum pandemi ya, karena biasanya belum full, belum setiap hari, juga setiap hari tidak full, atau biasanya kalau di waktu kondisi normal pulang kerja masih mungkin ada yang hangout, masih ada yang intinya pulangnya malam lah gitu ya, ada kegiatan. Sekarang kan sangat dibatasi. Artinya keberadaan kita di rumah ini semakin lebih banyak. Mudah-mudahan hikmahnya adalah kita lebih banyak lagi waktu untuk membersamai anak-anak kita ya, dan tadi disinggung juga kalau para guru bagaimana juga mengoptimalkan nanti sinergi dan koordinasi dengan orang tua untuk bisa terus menggali potensi Ananda ini di masa akademik pandemi. Iya. Nah, sebelum membincangkan Ananda, selalu kita berangkat dari kita. Yes. Kita dulu nih ya, yang paham tentang kita. Karena kalau kita mau ngurusin orang, mengurusin anak, gitu ya, kita sendiri sebenarnya belum selesai dengan diri kita, belum ngeh dengan diri kita, biasanya hambatan yang paling besar ya untuk bisa lebih jauh nanti membersamai Ananda. Nah, di sini Bu Alfi saya mau minta tolong nih teman-teman yang sudah bergabung, teman-teman bisa tuliskan di chat ya, potensi teman-teman saat ini apa sih yang menurut teman-teman ini paling kelihatan gitu ya, paling kelihatan, bahkan sudah manfaatnya sudah terasa buat diri sendiri maupun orang lain. Ya, silakan ditulis potensi apa. Ya, boleh maksimal 3 deh biar nggak terlalu panjang gitu ya chatnya. Silakan. Beberapa detik ya waktunya. Silakan di chat, nanti kita sambil baca ya Bu Alfi apa saja yang sudah disampaikan teman-teman. Sudah mulai di saya nggak kelihatan ya Bu Alfi? Sama, belum kelihatan ya, memang belum. Ayo tuliskan potensi Anda saat ini. Bu Alfi nanti bisa sekalian dibantu baca ya, Bu Alfi. Ya, boleh. Sudah ada yang menulis? Satu saja juga boleh, satu saja yang kita anggap potensi saya. Ada ini Bunda dari Ibu Nina Ratna Maulina, katanya memiliki visi dalam membina keluarga. Oke, potensi, baik. Sudah punya visi, berarti potensinya terkait hal-hal yang sifatnya konseptor ya, gitu. Jadi kalau potensi ini kan kemampuan, ya, kemampuan yang sesungguhnya sudah ada pada diri kita, ya, tapi perlu dimunculkan dan dikembangkan. Karena kalau tidak dimunculkan, dikembangkan, nggak jadi apa-apa. Gitu. Nanti kita akan bahas itu. Ya. Nah, ini potensi yang real, yang kelihatan lagi. Apalagi nih? Ada lagi, Bu Alfi? Lagi nih, dari Ibu Maimunah dari Lombok Timur. Waduh, jauh. Potensi saat ini pertama rajin dan semangat belajar untuk menghadapi pembelajaran era new normal. Wah, persiapan. Jadi pembelajar ya, karena tidak semua orang punya semangat itu ya. Nah, iya, betul. Oke, ada lagi Bu Alfi? Ada dari Silvi, yaitu mandiri, tidak mudah menyerah, sangat bersahabat. Keren ya. Mandiri, tidak mudah menyerah, sangat bersahabat. Ada satu lagi Bu Alfi? Oh, ada dari Pak Iqmal. Ya, yaitu potensinya mengaji, mengajar, menulis. Serba mengaji, iya, mengaji sejak kecil, terus mengajar sejak remaja, menulis sejak kuliah. Oke, boleh ditanya nih yang terakhir nih Bu Alfi. Oke. Pak Iqmal ya. Pak Iqmal. Boleh host dibuka mute-nya untuk Pak Iqmal. Pak Iqmal boleh buka mute-nya. Bunda mau berinteraksi nih. Pak Iqmal, sejak kapan tahu potensi menulis yang ada dalam diri Pak Iqmal? Terima kasih Bunda Yesi. Untuk yang menulis sebenarnya belum lama. Sejak pertama mulai saya kan di madrasah ya, SMA, kemudian sejak S1 sudah menulis. Paling kalau menulis buku sih belum ya.
menulis apa yang di media sosial, terus pernah di apa media online. Sekarang banyak beberapa situs web saya ikuti, saya mulai ya, berkontribusi di situ. kirim-kirim. Oke, Seperti itu itu. sejak kapan persisnya? Berapa tahun yang lalu kira-kira? Pak Iqmal. Halo, maaf. Halo, Ya. sejak kapan Pak Iqmal? Oh, kalau untuk menulis Ada 2 tahun yang lalu? Ya, sejak ya 2 tahun 3 tahun yang lalu 2 lah. tahunan Kalau ya. Kalau intens menulis di media sosial, di web-web medsos itu sudah setahun yang lalu. Setahun ini aktif beberapa media, saya punya web, kemudian di ya macam-macam di komunitas gitu. Pak Iqmal, ini Ya. kan sekitar 2 tahunan ya. Ya. Nah, mungkin kalau Pak Iqmal ya saya lihat kira-kira umurnya 25 tahun ya. Berarti ada katakanlah 25 tahun, berarti 20 tahunan kan belum ngeh tuh ya, belum ngeh. Ya. Nah, kira-kira peristiwa apa yang waktu itu membuat Pak Iqmal akhirnya ternyata saya bisa nulis nih, saya jadi asik tuh nulis, jadi sering posting dan seterusnya. Ya. Peristiwa apa yang pertama kali yang Pak Iqmal lihat? Pertama kali itu lihat ini kayak guru-guru saya gitu ya, yang sebenarnya mereka bisa ngajar, namun karena ketekunan membaca gitu, terus dia bisa menulis. Intinya kita lihat di orang-orang sekitar, terutama para guru saya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Iqmal dan teman-teman yang sudah sharing ya. Baik ya. Nanti teman-teman bisa simulasi lagi nih ya untuk masing-masing diri kita ya. Kita jangan-jangan kalau kita nggak tahu potensi kita ya susah juga ya untuk mengembangkannya. Nah, ini mulai kita gali terus. Wah, ternyata banyak nanti listnya. Oh, ternyata misalnya di pandemi ini gara-gara di rumah saja coba-coba yang nggak pernah ke dapur, coba-coba ke dapur, ternyata enak juga masakan saya gitu ya. Oh, enak, ternyata nyoba ini, nyoba itu. Oh, saya ternyata spesifiknya kalau bikin kue gitu ya, cake gitu, bukan lauk, atau ada yang sebaliknya, kalau saya yang lauk-laukan, kalau yang cake enggak. Itu akhirnya muncul ketika dalam situasi di pandemi misalnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa simulasi ini. Nah, mari kita kenali diri kita sendiri dulu ya, untuk melihat potensi yang masih bingung. Aduh, saya sebenarnya punya potensi apa enggak sih gitu ya. Potensi saya apa sih? Ya, mungkin kalau tadi Pak Iqmal sudah clear ya, udah bahkan ngeh kapan ya saya mulainya gitu. Nah, mari kita temukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan oleh teman-teman. Apa sih yang mudah buat kita? Ya, kadang-kadang saya suka bingung gitu ngelihat orang, ya Allah itu kok ngerajut sampai segitunya ya bisa cantik gitu. Karena bagi saya itu ya Allah itu susah banget gitu ya. Tapi dia asik gitu ya jadi gitu. Atau bikin baju atau yang sederhana lah menggambar gitu ya. Di saat saya misalnya narik garis lurus aja nggak pernah lurus-lurus gitu. Orang kok gambar sampai sedetail itu kok bisa ya. Nah berarti saya belum punya ya spesifik potensi yang kita sebut dengan bakat di bidang itu, sedangkan orang lain punya gitu ya. Nah, temukan sesuatu yang paling kita nikmati. Kadang-kadang ada sesuatu yang mudah kita lakukan, tapi kita tidak terlalu nikmati itu. Ya, Allah mungkin memberikan kita banyak anugerah kebisaan gitu. Tapi kita nggak nikmatin itu. Bisa sih gitu. Seperti anak-anak kita ya, misalnya pelajaran apa aja dia bisa. Tapi tidak semua dia asik, tidak menikmati. Dia bisa bahasanya bagus, matematika bagus. Kalau dikasih olahraga juga bagus, tapi dia nggak menikmati. Mana yang paling dinikmati? Ya, ada orang yang misalnya asik gitu ya, utak-utik atau ngedesain di komputer. Ya ini saking asiknya bisa sampai tidur gitu ya, bisa sampai apa istilah ya teman-teman di IT itu bisa sampai gila di laptopnya gitu ya, saking dan terbangun itu truk langsung kecetetnya tombol komputer gitu, itu saking menikmatinya gitu. Tapi buat orang lain kita kok mau ya 2 jam 3 jam di dapur ngumprak aja, aduh capek banget saya ngelihatnya. Berarti dia nggak nikmatin, walaupun mungkin dia bisa melakukan itu. Oke, yang ketiga, temukan sesuatu yang sering tanpa sadar kita bicarain itu melulu gitu ya.
Nah, jangan-jangan itu ada kaitan dengan ya potensi pada diri kita yang masih berupa ya tadi bakat. Nanti kita akan lihat ya apa bedanya ya, bakat tapi belum dimunculkan, jadi nggak jadi potensi tuh. Karena tidak semua bakat bisa berbuah potensi kalau nggak diapa-apain gitu ya. Nah, kalau masih bingung juga tanya pada orang lain ya. Kadang-kadang kitanya merasa enggak, kita nggak bisa, tapi orang lain bisa. Kamu kok kalau ini cepet banget sih, hebat banget sih, oke banget sih. Nah, gitu. Ya, mari kita kenali potensi-potensi yang ada di diri kita. Ini nanti akan membantu kita bagaimana kita mengenali, menggali ya optimalisasi potensi yang ada pada anak-anak kita. Nah, apa yang akan kita lakukan ya sebelumnya kita memahami dulu ya yang namanya potensi adalah sesuatu yang masih terpendam dan bisa dikembangkan. Itu potensi. Saya memberi ilustrasi ya potensi anak-anak kita termasuk diri kita yang tadi itu Pak Iqmal baru ketahuannya setelah 20 tahun lebih gitu ya. Itu posisinya masih seperti bibit yang ada di bawah tanah. Jadi ketika seorang bayi lahir, dia sudah punya itu. Ya, semuanya punya potensi. Tapi masih terpendam, masih ada di dalam. Ya. Nah, tergantung nanti apakah ada yang membantu anak itu untuk bisa memunculkan potensinya dan akhirnya tumbuh dan berkembang. Nah, karena sampai dengan tumbuh dan berkembang, pasti kan ada sebuah proses ya. Apa sih prosesnya? Secara umum ini adalah proses pendidikan yang dilakukan bagaimana dirawat, dibimbing, ya kalau tanaman disirami, dikasih pupuk, baru muncul. Kalau tidak diapa-apain gitu ya, ya sudah, dia hanya akan berada di dalam saja, bahkan mungkin membusuk, tidak sama sekali bisa tumbuh. Nah, boleh jadi banyak potensi-potensi kita yang masih ini di dalam, yang ini bisa tumbuhnya ya tergantung tadi ya kita mau gali atau tidak, mau munculkan atau tidak. Kalau tidak, jadi tidak akan muncul-muncul. Ya, nah makanya ada orang-orang dewasa yang baru muncul, oh ternyata saya bisa ini, saya bisa itu. Disitulah ya mungkin sudah mulai digali. Waktu itu belum tuh, ya belum ada. Ya, nah bermula dari mana? Bicara tentang potensi anak-anak kita, ya berangkat dari keluarga. Karena yang paling dekat, yang paling pertama, yang paling kenal kita adalah keluarga kita sendiri. Ya, nanti kita ada tahapan observasi ya, observasi yang paling melekat itu ada di keluarga, apalagi dalam kondisi saat ini ya, stay at home. Nah, keluarga inilah yang akan membangun sistem supaya anak-anaknya ini tergali potensinya. Di riset terakhir yang menarik ya, nanti saya juga sampaikan ya terkait dengan vision, terkait dengan grit ya. Yang menarik adalah orang-orang sukses itu ya ternyata bukan sekedar karena bakatnya. Ya, bukan juga sekedar karena ketekunannya. Tapi ada dukungan secara sistematis yang memang ya terbangun dari keluarga ya yang paling kecil sampai dengan lingkungan masyarakat, dalam hal ini pemerintah. Ya, jadi risetnya itu anak-anak yang sukses itu memang keluarganya udah sukses duluan. Jadi kalau yang dari dulunya misalnya orang biasa-biasa saja, kemudian itu hanya satu dari sekian ribu gitulah. Ya, tapi secara umum kenapa bisa begitu? Ya, karena memang ada sistem yang terbangun. Ya, kalau misal gini, di keluarga itu terbiasa beli buku, baca buku. Mau nggak mau anaknya kira-kira gimana? Gitu. Ya. Di keluarga itu, makanya kita perhatikan ya, ada keluarga dokter, anaknya ikut dokter, ada keluarga seniman, anaknya seniman ya. Karena memang ada yang sistem yang terbangun di sana ya, yang kalau misalnya saya karena orang tua saya bukan seniman, tidak juga dikenalkan tentang itu, ya sampai sekarang ya masalah seni nggak amat gitu ya. Tapi belum tahu kalau ternyata saya tinggal gitu ya di keluarga katakan bukan orang tua ya, kita ada lingkungan yang seniman dan mungkin terbangun. Kenapa? Karena nanti ada proses stimulusnya, ada proses fasilitasi yang diberikan, yang kita coba-coba. Ternyata bisa. Ini kan saya nggak pernah nyoba-nyoba. Ya, nyanyi aja cuma di kamar mandi gitu misalnya ya. Nggak ada yang ngeh gitu. Nah, inilah bagaimana pentingnya nanti keluarga untuk membangun ya sistem ini didesain, nggak ada yang
biarin aja mengalir gitu, nanti juga nggak ada yang begitu. Segala sesuatu itu tetap harus didesain, direncanakan dengan baik, ya, bangun dengan sistem yang baik, gitu ya. Baik, ya. Kita harus punya keyakinan bahwa setiap anak itu punya anugerah, punya kelebihan, punya potensi, ya. Tapi masalah yang paling utama kadang-kadang ya kita orang dewasa, orang tua belum, jangankan untuk menggali, ya, bukanya aja enggak gitu loh. Jadi nggak ketahuan sebenarnya apa sih sesungguhnya potensi mereka. Nah, sebelum pandemi, ya, kenapa orang tua tidak ngeh gitu ya? Karena lebih banyak ngasih ke sekolah nih udah. Nah, di sekolah biasanya secara umum apa yang dilakukan sekolah? Ya, fokusnya pada hal-hal yang akademik. Ya, karena ada target-target akademik yang harus dilakukan. Kalaupun ada pilihan-pilihan lain bentuknya ekskul, yang kadang kita juga tidak punya banyak waktu dan banyak pilihan anak-anak untuk memilih itu. Nah, di sisi lain di rumah ya ada hal-hal yang bisa menghambat potensi itu muncul, tergali, bahkan sampai berkembang. Ya, pertama, kita biasanya dulunya punya cita-cita ya, punya cita-cita saya pengen jadi ini, atau sekarang saya sudah jadi ini. Akhirnya terobsesi karena kita sudah jadi dokter, kita pengen anaknya dokter juga. Atau nggak kesampaian dulunya jadi dokter, pokoknya anak saya harus jadi dokter, gitu ya. Sehingga meniadakan ya potensi lain muncul. Sudah itu saja yang kita kejar. Padahal anaknya belum tentu, ingat tadi ya, mungkin bisa, tapi dia belum tentu menikmati itu. Ya, sibuk. Ya, kita tidak sempat karena salah satu nanti poin penting dalam menggali potensi adalah kegiatan observasi yang dilakukan oleh orang tua. Kalau sibuk gimana kita bisa mengobservasi anak kita? Sesungguhnya dia sukanya apa, minatnya di mana, bisanya apa gitu ya. Itu sulit untuk melihat ketika kita tidak punya waktu ya yang cukup. Jadi kalau dia bilang yang penting quality time, ya quality time betul, tapi tidak ada bicara kualitas kalau tidak ada kuantitasnya gitu loh. Tetap saja ya secara kuantitas harus ada yang disiapkan ya, memang ada dikhususkan ya, setidaknya dengan berbagai kesibukan setidaknya ada berapa jam nih atau waktu yang kapan nih, pagi, sore atau weekend khusus gitu ya, ini harus ada diluangkan dulu secara kuantitas baru bicara kualitas ya. Kemudian kadang membandingkan, oh kok anak ini kakaknya aja pinter, kamu harus adik aja gitu ya. Ini yang sering sekali juga memunculkan jangankan potensinya muncul, malah yang ada inner child gitu ya. Anak-anak kita terluka karena sering dibanding-bandingkan ya, dan dia merasa ya kan saya beda tapi nggak berani ngomong gitu ya. Akhirnya coba ngebatin saja. Padahal ada potensi lain yang sebenarnya bisa muncul, tapi sudah tadi ya, kalau ibarat biji tadi udah ditutup lagi, jadi dia tidak muncul. Ya, kemungkinan juga disebabkan dengan cemas, ya obsesif terlalu, ya penjagaannya gitu, jadi khawatir. Jangan ikut-ikutan yang olahraga keras-keras begini, atau jangan naik sepeda gitu ya, jangan lari. Ya, nggak boleh berenang nanti tenggelam dan seterusnya ya, menuntut, memaksa ya dengan berbagai motif ya, karena kita berharap lihat nih lagi tren anak-anak bisa menghafal Quran, saya juga pengen anak saya harus juga nih menghafal, masa sih nggak bisa, dia aja bisa misalnya gitu ya. Pokoknya disekolahin, dikursusin, panggilin ustaz ya, kita menuntut mereka pokoknya sebulan ini harus selesai gitu ya, berapa juz misalnya ya. Ini hal-hal yang anak-anak tidak sempat lagi bahkan menggali potensi mereka lainnya. Ya, ini disebabkan ketidakpahaman, mungkin juga ketidakpedulian, ya, karena tadi merasa sudah cukuplah, saya sudah bayar sekolah yang mahal, pasti sekolah bisa memfasilitasi itu. Tidak menerima, ya, kadang kita melihat kok anak saya yang ini begini ya, beda sama anak lainnya, tidak sama kakaknya misalnya, atau ketidaktegaan, udah deh, biarinlah kita kerjain semua. Ya, apalagi kalau yang asisten rumah tangganya ada 3 gitu di rumah. Udah nggak usah pegang yang lain. Ya, udah belajar aja. Ya, yang disebut belajar tuh biasanya apa? Belajar akademik kan? Ya, tidak yang udah nggak boleh yang lain-lain. Atau tidak konsisten. Ya, kalau lagi ini kita kasih sesekali, ayo kamu ikut ini. Belum tuntas, ya sudah
cari yang lain dan seterusnya. Ini mungkin beberapa permasalahan yang bisa memunculkan tadi tidak tergalinya potensi anak-anak kita. Nah, ayah bunda, teman-teman semua, di rumah saja ini kita berharap selalu terus mengambil hikmah ya di balik kondisi yang ya tentu secara psikologis kondisi sekarang yang tidak menentu ini, karena tidak ada yang pernah tahu pandemi ini berakhir kapan, apalagi khususnya di negara kita ya, bahkan untuk pembelajaran juga wilayah Jabodetabek ya ini masih belum masuk jalur hijau, artinya nanti Juli tahun ajaran baru kita harus bersiap setidaknya sampai akhir tahun, dan itu juga belum tahu apakah nanti 2021 akan seperti apa. Setidaknya dalam 6 bulan ke depan kita masih akan terus membersamai anak kita. Kalau diambil dari sisi cemasnya, galaunya, kok bisa. Tapi dampaknya seperti apa? Apakah lebih menguntungkan atau semakin membuat kita tidak mampu melakukan apa-apa? Tapi kalau kita ambil hikmahnya, salah satunya adalah ya akan banyak waktu kita, kesempatan kita, peluang kita untuk bisa ya sama-sama ya bersama anak-anak menggali potensi-potensi dan mengembangkannya, sehingga saya misalnya ngobrol sama anak nanti kalau ketemu lagi sama Bapak Ibu guru, kita datang lagi ke sekolah, alhamdulillah kita udah bisa ini nih, kita udah bisa itu tuh, nah gitu ya, karena kita akan manfaatkan waktu yang sesungguhnya tadi sudah banyak terpotong dari pergi dengan kan makan waktu tuh, apalagi orang Jakarta kalau jalan ya dari Depok ke Jakarta aja bisa 2 jam bolak balik tuh, bisa 3-4 jam kalau macet gitu ya Bu Alfi, itu kan waktu banget tuh. Sekarang kan udah enggak tuh ya, sudah tidak banyak demikian. Nah, kita manfaatkan untuk bisa optimalisasi yang kemarin-kemarin kita masih terkendala problem-problem tadi. Baik, langsung saja. Apa tahapannya ketika kita ingin menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri kita sendiri maupun anak-anak kita? Ya, setidaknya saya coba merangkum dari berbagai teori yang ada terkait dengan potensi. Yang pertama adalah membangun paradigma dulu. Setelah itu kita lakukan simulasi fasilitasi. Selanjutnya adalah identifikasi untuk mengenali. Lalu kalau sudah kita akan berdayakan dan optimalisasi. Ya, terakhir arahkan terus sambil menjaganya dengan doa. Nah, persisnya seperti apa? Mari kita mulai satu-satu ya, rinci. Kita mulai dari paradigma bahwa setiap anak adalah unik. Setiap anak istimewa. Setiap anak punya potensi. Itu dulu. Even anak itu misalnya secara zahir, secara performnya ini tampak aduh bisa apa ya? Kondisinya misalnya maaf ya, saya pakai istilah kalau kami di pendidikan inklusi lebih senang pakai differable ya, different ability ya, tapi mungkin lebih umum lagi kita melihat ada anak yang wah cacat nih, kayaknya nggak bisa ini, nggak bisa kakinya aja begini, ininya begini dan seterusnya. Even anak-anak yang tampak menurut kita manusia ini kondisinya tak punya apa-apa, tak bisa apa-apa, sesungguhnya mereka punya potensi. Ya, karena sudah paket tuh kalau anak dilahirkan itu pasti sudah punya potensi. Nah, dengan paradigma ini akan menyemangati kita semua, ayah bunda di rumah, bapak ibu guru di sekolah untuk menggalinya. Karena kalau enggak biasanya kita udah frustasi duluan gitu. Kalau ini anak bapak ibu guru biasanya ya suka close, aduh ini anak gedenya bisa jadi apa ya gitu. Udah ingusan, ditanya ini nggak bisa, itu nggak bisa, misalnya gitu. Ya itu harus sudah di-delete tuh. Oh, ini pasti punya potensi. Ya, coba ingat-ingat deh, ayah bunda semua teman-teman. Kita dulu pernah punya teman masa SD, ya kalau TK mungkin agak susah ngingetnya, udah masih lupa lah ya. SD yang ya Allah gitu ya, dibully sama teman-teman, ya ingusan terus gitu ya, tidur, terus cengeng misalnya gitu ya. Sekarang jadi apa? Ya, mungkin kita kaget nih pas reuni, udah jadi orang terkenal, udah jadi bos, udah hebat, ya Allah keren, soleh nih gitu. Nggak ngebayang dulunya seperti apa. Ya, karena kita tidak tahu tuh perjalanan itu. Dulunya kita anggap nih bahkan anak yang dianggap, udah deh nggak bisa apa-apa.
Ya, kita akan mulai dari paradigma bahwa setiap anak pasti memiliki potensi. Buktinya apa? Ya, kenapa bayi itu bisa lahir? Ini setelah pilihan dari jutaan gitu ya, sperma yang saling berebut. Berarti kalau yang menang itu kan ya winnernya itu pasti yang the bestnya, ya the bestnya ini. Nanti pasti ada potensinya. Ini yang harus kita yakini dulu. Dan sekarang sudah banyak bukti ya anak-anak yang dianggap punya different ability itu ya ternyata lebih hebat bahkan dari anak-anak yang dianggap secara physically gitu ya kemampuan akademiknya dianggap baik. Kenapa? Karena yang kelihatannya sudah baik ini ya dioptimalkan potensinya, digali, ketemu, kemudian terus dioptimalkan. Yang gitu ya yang tadi kelihatannya oke ini nggak ada yang bantu, akhirnya kesalip gitu ya dengan yang tadi kita anggap tidak ada apa-apa ya. Dan ini harus sekali lagi kita akan mulai dengan bagaimana kita menyamakan paradigma dulu ya di rumah maupun di sekolah bahwa setiap anak ini punya potensi supaya kita bersemangat tadi ya untuk menggalinya. Berikutnya, kalau sudah ya nih hebat nih, pasti anak saya punya potensi. Nggak cukup sampai di situ saja. Karena tadi kan belum ketahuan tuh. Kalau tadi biji tadi yang masih di dalam belum ketahuan. Dia tumbuhnya jadi apa sih? Apakah jadi tanaman bunga? Apakah buah? Buah kalau buah dia buahnya apa? Ya, berbuah apakah nanti dia? Itu kan belum ketahuan. Ya, masih ada proses lagi untuk melihat itu. Saya memberikan sebuah analog ya. Mari kita fasilitasi anak kita seperti kita datang ke rumah makan Padang, tapi yang agak mahalan ya. Yang kalau kita datang duduk udah berjejer tuh makanannya gitu ya, bukan yang masih milih tuh enggak ya, yang udah berjejer. Jadi kita duduk, ini sudah ada makanan tuh kayak gitu ya, aduh pas bikin lapar. Saya memberi analog ini, kenapa? Sajikan sesuatu yang beretika ke mereka. Ya, dari situ nanti mereka tahu bahwa saya lebih suka rendang daripada ayam misalnya. Saya sama sekali tidak doyan udang. Tapi karena dia sudah coba, ternyata yang namanya pete enak juga loh. Nah itu. Kalau enggak kan nggak tahu nggak kira-kira nggak tahu. Tapi karena pernah nyoba atau sama sekali saya pokoknya nggak bisa deh makan pete, saya muntah makan pete. Dari mana tahu? Ketika dia coba. Jadi saya ilustrasinya ya ini seperti rumah makan Padang. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah memberikan kesempatan anak-anak kita dapat sajian-sajian yang beraneka baik di rumah maupun di sekolah? Ya, apakah cuman kaitannya dengan bagaimana anak-anak bisa menghafal, bisa hitung misalnya gitu? Apakah diberikan kesempatan mereka terkait di bidang kalau mau kita ambil salah satu teori tentang multiple intelligences, setidaknya ada 8 sampai 9 varian ya kecerdasan yang bisa difasilitasi, yang bisa dicek nanti gitu ya. Dia kecenderungannya kemana? Ya dari sisi seninya, dari sisi bahasa, ya logika berpikirnya, macam-macam ya. Ini kita sajikan dulu biar ketahuan. Biar mereka mencoba. Gitu ya. Nah, sudah disajikan ya, beri kesempatan untuk memilih. Ini kita masuk ke rumah makan Padang, udah disajikan begini. Terus tapi kata mamahnya udah satu aja ayamnya, jangan yang lain. Gitu ya. Nah, itu lain lagi ya. Sudah dibanyak pilihan, tapi cuma boleh kita juga yang menetapkan, itu juga tidak akan membuat mereka merasa terfasilitasi. Beri kesempatan mereka untuk memilih. Motivasi apa ya? Coba dulu deh gitu. Makanya kalau di pendidikan anak usia dini misalnya, mereka banyak pilihan-pilihan opsi-opsi bermain, corner-cornernya, ya pojok-pojoknya. Nanti mereka yang mana dulu, yang mana dulu. Atau kalau membuat sesuatu ada pilihan-pilihan gitu. Mau yang ini, yang model ini dan seterusnya. Beri kesempatan untuk memilih. Ya. Artinya apa kalau seperti itu? Berarti ayah bunda harus kreatif, ya, bapak ibu guru harus kreatif untuk menyajikan banyak hal. Kalau orang dewasanya kreatif, anaknya akan inovatif. Jangan harap anak kreatif kalau tidak pernah ada sajian-sajian itu. Sederhananya gini, ayah bunda, bapak ibu.
Ayah Bunda ini kalau live ya, biasanya saya minta, ayo teman-teman gambarkan pemandangan alam. Apa kira-kira yang akan kita gambar? Apa Dua gunung dengan matahari. Dua gunung dengan matahari. Itu se-Indonesia akan menggambar itu untuk angkatan kita ya Bu Alfi. Ya. Kenapa? Karena ya tanpa sedikit pun ya mengurangi rasa hormat kita kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, dan itu sangat relevan di zamannya gitu ya. Kita yang dikenalkan hanya itu, yang namanya pemandangan alam. Kan dulu nggak ada internet. Jalan-jalan juga terbatas ya Bu Alfi, ya hanya orang-orang wah sekali yang bisa kemana-kemana gitu, yang nyelunsup ada kemana-mana. Yang digambarkan hanya itu. Ya yang akan se-Indonesia lakukan ya gambarnya hanya itu. Tapi coba sekarang minta sama anak-anak gambar pemandangan alam. Oh itu bisa macam-macam. Ya bahkan bisa sampai gambar suasana di langit misalnya. Ya ada yang pernah ke pantai dia gambar pantai. Ada yang pernah misalnya ke goa dia gambar. Atau bahkan yang nggak pernah kemana-mana ya tapi mainnya di mall. Nanti pemandangan alamnya adalah mall gitu ya. Apa sangat tergantung dengan apa yang dia dapatkan. Ya, informasinya, pengalamannya. Mari semakin kita mengayat mereka dengan berbagai kreativitas, anak kita akan inovatif. Ya, baik. Nah, ini contoh yang fasilitas yang coba saya berikan ya selama pandemi ini nih di rumah. Ini 5 anak, mereka coba-coba banyak hal ya, masak. Ini yang paling atas itu ada makanan, ini yang paling kecil ya usia 8 tahun. Ya dia coba bikin sendiri. Paling saya mantau menjaminkan dia pakai kompor dan seterusnya aman. Selebihnya beberapa kali bikin pizza versi dia, nggak bisa ada yang makan. Makan sama sekali. Iya kalau nggak gitu kan nggak tahu dia kan gitu. Kalau itu ya nggak ada yang tiba-tiba bisa hebat. Nah ini pisang ya, pisang Lampung yang dia tambahin topping coklat, tapi sebelumnya dipakai tepung ya, tepung terigu gitu, lumayan ya, dan lumayan enak ya. Ada yang nyoba berkebun ya, walaupun akhirnya yang tumbuh cuma kangkung aja. Yang lain kayak yang di iklan-iklan itu ya tomatnya bagus, ini itu gagal semua. Tapi setidaknya dia tahu, dia mencoba. Ya, ada yang merajut, ya ada yang buruk ini fotografi ya. Karena udah kelihatan nih ternyata oh iya kayaknya nih bakatnya ada nih ya. Nah, kita bela-belain ya ketika memang kita punya dana ya kita bela-belain beli alatnya yang mungkin tidak murah ya kalau tidak bermanfaat. Karena kita melihat ini manfaat dan akan bisa bakatnya ini menjadi potensi yang lebih baik, nggak apa-apa deh ya dibelikan. Ya, ada yang coba melukis dan seterusnya. Ini contoh-contoh ya. Kemudian komunitas ya kita ikutkan di mumpung libur, komunitas menulis, animasi. Alhamdulillah salah satu yang usia 9 tahun sudah launching nih bukunya Bu Alfi. Wow, keren. Masih ada 2 buku lagi, yang satu antologi puisi dan yang adiknya cerpen. Ya, ini waktu itu belum muncul. Saya hanya melihat ketika di waktu-waktu lepas belajar sebelum pandemi, mereka sering utak-utik gitu ya nulis, tapi nggak banyak. Nah, ketika kemarin sepanjang pandemi, pembelajaran jarak jauh dari sekolah tuh kan sering banget menyuruh mereka untuk menarasikan, menulis kembali. Saya lihat ternyata, oh bisa ya, keren juga nih tulisannya gitu ya, idenya banyak. Akhirnya saya ikutkan kelas-kelas ini, dan kelihatan akhirnya, oh iya, ternyata ada. Tapi belum muncul nikmatnya gitu ya. Nah belum tuh. Jadi saya juga tidak ingin memaksa ya karena harus masih ada dimotivasi karena memang fase ya masih fase usianya. Nah tapi setelah buku ini launching ada yang mesen, wah dia semangat gitu ya, dia semangat sudah memunculkan coba ya kadang-kadang kalau malam nggak bisa tidur, aku belum bisa tidur, ya udah boleh tapi melakukan sesuatu yang manfaat. Dia ambil laptop saya, dia ketik-ketik nggak terasa 2 halaman tuh bisa selesai dalam 1 jam, walaupun tentu grammar segala macamnya ya masih versi anak-anak.
Ya, nah ini bayangkan kalau ini dicoba nanti sampai 20 tahun lagi ke depan kan gitu ya. Nah, ini kan potensi yang terus akan terjadi. Baik ya, itu tadi tahap kedua. Sekarang tahap ketiga. Ayah Bunda, Bapak Ibu guru, kita identifikasi ya, kita kenali apa sih potensi anak-anak kita. Ini banyak ya, banyak fasilitasnya, apakah dengan observasi atau pengamatan, dengan berbagai tes ya atau assessment psikologis ya, kemudian pengalaman dan latihan. Saya menyarankan ayah bunda yang pertama ya dan yang paling bisa menurut saya dipertanggungjawabkan ya untuk mengidentifikasi potensi anak kita adalah observasi yang dilakukan keluarga ya di rumah maupun observasi sepanjang di sekolah untuk Bapak Ibu guru. Makanya Bapak Ibu guru harus punya kemampuan observasi yang bagus. Nah, kenapa observasi bukan tes-tes assessment ya? Assessment yang dilakukan ini macam-macam dan saya tidak perlu menjelaskan ya. Ini hanya contoh-contoh. Kan sekarang juga banyak beredar assessment psikologis yang populer ya untuk ngecek bakat dan seterusnya. Kalaupun ayah bunda mau pakai itu, ini hanya catatan dari saya ya. Ini hanya untuk penguat saja. Ya, untuk kita mengarahkan, tapi jangan jadikan satu-satunya patokan. Kenapa? Anak usia ya SMP ke bawah ya, apalagi anak TK gitu ya, ketika dilakukan assessment ini sangat banyak pengaruh yang akan mempengaruhi dirinya waktu dilakukan assessment ini. Ya, dia lagi nggak mood, dia lagi macam-macam deh. Belum lagi faktor yang asesornya ya. Nah, ini akan macam-macam. Sehingga tidak jaminan misalnya dia tes bakat aja, dia bakatnya melukis. Yang saya khawatirkan sudah difokusin di situ saja, melukis saja, yang lain jadi, padahal potensi itu bisa banyak, itu satu yang akan muncul ya, bakat-bakatnya banyak dan akan menjadi potensi nantinya ya. Kemudian kita jadi misalnya meniadakan hal-hal yang sesungguhnya masih bisa digali. Atau bahkan sebenarnya anaknya nggak terlalu suka, pas bisa aja tuh di tes itu. Nah, sedangkan yang namanya potensi ini akan terus berkembang sampai kita mati. Ya, bakat kita bisa dimunculin terus. Tadi buktinya ya baru ketahuan setelah 20 tahun lebih baru ketahuan bisa menulis. Ada yang baru ketahuan acting ya, kita pernah baca itu di usia 60 tahun baru jadi aktor gitu ya. Karena ada kesempatan tadi, mungkin kemarin nggak kelihatan. Jadi ini akan panjang, jadi nggak bisa kita langsung vonis anak ini, ya udah dia ini doang bakatnya, kan dipikirnya, apalagi hanya dengan assessment yang menurut saya juga secara saintifik masih diperdebatkan. Nah, jadi saran saya dengan apa? Sederhana sebenarnya, observasi. Cuman ketika bicara observasi, ya nggak bisa sejam 2 jam. Ini adalah sesuatu yang dilakukan secara kontinu. Ya, kita butuh mengamati, anak saya ini, coba diamati lagi. Coba, jadi memang kedekatan itulah yang jadi kunci untuk melakukan observasi. Nah, buat catatan-catatan. Ya, mungkin ini. Portfolionya ada, kalaupun tidak catatan sekarang dengan dunia digital gitu ya, yang bunda moto-motoin ya, seperti tadi lah saya bisa menampilkan itu kan ada dokumen-dokumen, ini jadi portfolio kita ya untuk melihat nanti, kemarin begini, sekarang begini ya, kita terus amati, ternyata gitu ya, bisa ya. Kemarin misalnya anak saya yang kedua baru dapat rapot ya, itu ada satu rapot yang nilainya 100, padahal saya sekitar 3 semester lalu record saya dia tidak mencapai angka 6 untuk itu, dan dengan guru yang sama. Nah, ini menarik nih. Kalau dengan guru yang sama enak, kalau dengan guru yang beda mungkin yang satu murah ngasihnya gitu ya, yang satu ini dengan guru yang sama ya terjadi lonjakan yang begitu signifikan. Dari tidak mencapai angka 6 ya, itu satu-satunya yang sampai saya harus bertanya kenapa ya ini bisa terjadi gitu ya. Karena yang lain nilainya secara umum it's okay gitu. Ini kenapa? Saya tidak yang mengagungkan nilai ya, khususnya akademik, tapi harus tahu ya, karena ada apa nih? Ya, apakah ada faktor lain yang membuat ini tidak tercapai, supaya kita nanti diurut bagaimana bisa membantunya. Ya. Ternyata
ketika tidak mencapai angka 6 di 3 semester sebelumnya dan sekarang mencapai 100, ya. Tadi kita udah ngobrol dulu ya dengan juga ke anaknya, ya, ke pihak sekolahnya, ini ada apa ya? Oh, ada kemungkinan gini. Oh, seperti ini. Oh, memang kami sistemnya begini dan seterusnya. Dan sekarang ada perubahan yang signifikan. Ini adalah potensi, ya, yang sudah dikembangkan. Kalau tidak dia akan begitu-begitu saja, gitu. Ya. Dan ini butuh observasi, ya. Dan saya lihat ya prakteknya ternyata oh iya perubahannya, dan itu ada rekamannya. Saya ada rekaman ketika dia baru masuk untuk hal ini dia seperti apa, yang sekarang menjadi seperti apa. Jadi memang kita sendiri melihat oh iya perubahannya luar biasa. Ya, nah ini ayah bunda yuk kita rajin untuk melakukan observasi. Kalau dalam dunia pendidikan model-model observasi itu banyak, tapi intinya adalah kita mengamati. Nanti dicatat gitu ya. Ini seperti apa, atau diingat tadi direkam ya dokumen-dokumen itu. Jadi kalau ayah bunda ngerekam atau menyimpan foto-foto itu bukan sekedar menuhin galeri gitu ya, tapi memang ini bagian dari, bagi khusus anak-anak, ini bagian dari portfolio kita nanti untuk melihat ya pergerakan kemampuan-kemampuan mereka. Dan ini dibutuhkan apa? Pengalaman dan latihan. Ya, nah yang namanya keterampilan ya butuh latihan. Ayah bunda terus, semakin ayah bunda terus berlatih, nanti feelingnya ya udah mencapai insting. Ini kan sesuatu yang karena pengalaman ya, ini akhirnya muncul ya intuisinya muncul. Oh iya, gitu. Ini kayaknya ini lebih cepat. Semakin kitanya sendiri mengasah diri untuk mengobservasi, ya kita akan cepat nanti lebih cepat untuk bisa melihat lebih dalam. Baik, ini identifikasi dan kenali. Kalau sudah nih kenal, ya beberapa poin saja misalnya dulu, oh dia menulisnya bagus, oh dia fotografi ya, oh dia kayaknya masaknya asik dan seterusnya. Ya, mari kita berdayakan untuk dioptimalkan. Bagaimana caranya? Ya, bangun iklim kondusif di rumah dan sekolah. Nah, harus ada kerjasama dengan sekolah. Sampaikan juga ke sekolah. Iya, misalnya pas bagi rapot nih ya mungkin secara akademik ya anak kita bukan yang bisa melesat seperti yang lain. Ya, kalau diajarin matematika orang lain sekali, anak kita mungkin 2-3 kali. Tapi di satu sisi misalnya ya olahraganya apa salah satunya? Olahraganya basketnya, oh itu luar biasa cepat banget dan seterusnya. Disampaikan sekolah supaya di sekolah juga difasilitasi untuk itu. Atau sebaliknya sekolah yang melakukan observasi dan ada catatan-catatan, sampaikan ayah bunda. Saya biasanya ada kolom rekomendasi buat orang tua. Ayah bunda Ananda itu ya punya kemampuan menggambarnya bagus sekali gitu. Direkomendasikan kalau bisa ada klub khusus atau komunitas menggambar atau bisa diikutkan ekskul dan seterusnya, kita rekomendasikan. Karena kan ada poin-poin yang terlewat ya di rumah atau sebaliknya di sekolah. Nah, ini yang perlu dibangun. Nah, di rumah ini ya seperti Repower Care ini ya dengan kegiatan seperti ini yang tadi saya singgung, ini sistem yang digambar ya yang saya sajikan di sini. Ini anak akan terbangun kalau ada sistem yang bagus. Lingkungan rumah itu harus dibangun sebaik-baiknya. Tadi saya singgungnya, kenapa orang bisa anaknya begini begitu? Nah, biasanya kita lihat dulu rumahnya. Rumahnya mendukung nggak? Oh, kok hafalan anaknya hebat banget, banyak banget. Iya, ternyata ibu bapaknya udah biasa ya menghafal, berjus-jus di rumah, baca Quran dan seterusnya. Kita berharap anak kita banyak menghafal Quran, misalnya ibu bapaknya aja satu juz nggak kelar-kelar gitu misalnya, kan agak nggak sinkron ya gitu. Ya, yang antara yang kita harapkan dengan sistem. Tapi kita nggak hafal nih, tapi sistemnya dibangun sekarang karena tidak ada kata terlambat. Kita bangun sistemnya, ini akan muncul. Ya, dan mudah-mudahan Bu Alfi di perumahan-perumahan yang dibangun di Repower ya, ini fasilitas-fasilitas ini bisa terbangun di Bu Alfi. Ya, gitu. Insya Allah. Pasti. Karena kita pengen membuat penghuninya nyaman, Bunda. Lingkungannya, terus ya tadi ya area-area yang memungkinkan mereka eksplorasi, ya ini akan salah satu hal yang akan membangun potensi. Plus tadi ya lingkungan itu juga akan
menguatkan ya program-program yang dibangun di rumah, ya tetangga-tetangganya juga melakukan ya kegiatan-kegiatan yang sama dalam artian di sini sama-sama mendukung ya hal-hal yang bisa mengembangkan potensi anak-anak, ini pasti akan terbangun. Plus juga nanti di sekolah ya. Bagaimana lagi bisa memberdayakan ya, kita buat program pengembangan diri. Ya, ikuti dengan berbagai kegiatan. Contoh misal gini, saya juga banyak menulis ya, baik buku yang sifatnya fiksi maupun yang reference gitu. Tapi untuk membuat anak-anak juga menjadi orang yang suka menulis, saya nggak bisa sendirian. Ya, jadi saya ikutkan kelas-kelas menulis dengan orang lain gitu. Kenapa tidak dengan saya sendiri? Ya, saya tetap mentoring, bantuin, dampingin, tapi ada suasana yang berbeda. Ya, contohnya gini, kalau saya hanya, ayo kamu nulis nih, gimana caranya, kasih teori gitu ya. Ini beda, apalagi untuk usia anak SD. Di kelas-kelas itu teman-temannya banyak. Ya, kadang-kadang ada yang sudah ngumpulin duluan, nanti mereka dapat, oke gitu ya. Kan naik turun tuh ya, mereka udah capek di direvisi melulu kata mereka sama kakak mentornya itu, kesel aku gitu ya, karena dia udah merasa udah ini. Tapi ya terus kakak mentornya menyemangati, terus ngelihat teman lainnya ya, terus disajikan ini buku yang waktu itu lama, ini ada suasana yang berbeda ya, suasana yang berbeda yang walaupun saya terus mendampingi, mereka punya suasana yang berbeda. Inilah butuhnya sinergi ya, sistem dengan banyak pihak ini harus terjalin ya. Nah, sistem dari dukungan pemerintah tadi yang saya sampaikan ya, risetnya yang terbaru itu ya, bukan sekedar bicara bakat, bukan secara bicara ketekunan mereka ya, grit untuk mencapai itu, tapi kalau nggak ada dukungan ya, dulu ya banyak ya orang-orang Indonesia yang biasa-biasa saja di Indonesia, ketika di luar negeri kok jadi hebat. Apanya yang bisa hebat? Sistemnya di sana yang membuat ya orang itu tampak ya, potensinya wow gitu. Sedangkan di sini mungkin dia nggak dihargai. Nah, orangnya sama. Tapi kenapa bisa berbeda sistem? Nah, mari kita bangun. Kalau menunggu sampai ke pemerintah tentu butuh waktu, butuh prosesnya. Kita bangun dari sistem yang ada di rumah, di lingkungan, di masyarakat yang terkecil ya lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian yang pasti yang lebih banyak berurusan ya dengan anak-anak yang di sekolahan, tentu dengan sistem yang ada di sekolah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika kita bicara potensi, bakat itu adalah bagian dari potensi itu sendiri. Dia lebih spesifik. Jadi setiap orang akan punya banyak kemampuan. Ya, tapi ada di antaranya adalah bakat yang spesifik. Yang sama-sama ini karena bakat ini bagian dari potensi sesuatu yang masih terpendam. Dia butuh untuk digali. Sesudah digali dia tumbuh, ya perlu dibangun ya bagaimana ketekunan seseorang, karena kalaupun sudah punya bakat, banyak orang yang bangga dengan bakatnya misalnya, tapi nggak diapa-apain nih, nggak akan jadi potensi. Tapi ketika dia sudah tahu, oh bakat saya, kan kita seringnya, oh dia bakatnya cakep nih melukis, menggambar, tapi dia tidak pernah misalnya dapat knowledge tentang itu, tidak ikut komunitasnya, tidak ada kursus khususnya misalnya, sudah biarin otodidak saja, tidak ada sistem yang mendukung ya, karena kalau komunitas-komunitas itu kan ada pameran sama-sama kita ikut dan seterusnya. Kalau ini tidak dibangun ya sudah, nanti bakatnya sudah sampai situ saja ya, tidak menjadi potensi ya yang bisa terus dikembangkan dan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat dirinya maupun orang lain. Nah, ini butuh ketekunan. Jadi kalau hanya ngandelin bakat tapi nggak tekun ya udah ya kan. Tapi sebenarnya nggak terlalu kelihatan nih sebenarnya bakatnya. Tapi dia meyakini pasti ada potensi dirinya. Dia tekun terus untuk melakukan itu. Ya, riset yang terkait dengan grit ini menunjukkan orang ini akan tetap berhasil. Gitu. Jadi kita ajak anak kita untuk tadi ya. Makanya kenapa misalnya tadi ya saya kasih contoh ketika dia ikut kelas itu, aduh kok aku di revisi ini bagian bagaimana dia berjuang.
Ya kalau ibunya mungkin nggak tega, ya udah deh gitu, nggak usah gitu ya. Ini. Tapi kalau sama orang lain kan beda. Nah ini kita coba ya, walaupun dia tahu mentor utamanya adalah karena kaitan logis ya ibunya, tapi dia tahu dunia luar tuh seperti apa loh perjuangannya. Ini harus anak kita dibangun untuk berjuang, untuk apa namanya, kenal misalnya ini deadline loh gitu ya, dia tahu berarti dia harus disiplin. Ya, kalau sudah deadline berarti yang lain saya belum boleh main dulu nih. Saya harus selesaikan karena saya tadi komitmen. Dia bilang kita udah bayar ya Bunda gitu ya. Nah, ini bagian-bagian yang dibangun anak-anak di usia SD ya, beda ya dengan usia TK ya. Saya bahas usia SD. Baik, Ayah Bunda, Bu Alfi, ini slide yang terakhir ya, dalam pengasuhan ini kuncinya adalah mari ya kita sama-sama, karena Ayah Bunda, Bapak Ibu guru dari awal sebagai pendidik pasti sudah punya potensi dalam pengasuhan dan pendidikan. Ya, sudah ada potensinya itu. Tinggal kuncinya kita sama-sama mau belajar nggak gitu ya, mau menjaga cinta kita nggak, baik dengan anak-anak, dengan diri kita sendiri, dan terus menjaganya dengan doa. Ya, karena sesungguhnya pengasuhan itu adalah naluri yang memang sudah dihadiahkan ya dari awal ketika kita sudah diamanahkan sebagai orang tua. Demikian Bu Alfi paparan yang bisa saya sampaikan, mungkin akan lebih tereksplor nanti ketika dalam forum tanya jawab. Ya, terima kasih Bunda atas pemaparannya. Teman-teman peserta bisa langsung chat jika ingin bertanya kepada Bunda karena waktunya juga terbatas. Nanti Bunda akan berupaya untuk memaksimalkan menjelaskannya kembali. Cuma kalau boleh dimulai dari saya nih kali Bunda nih. Ketika anak sudah punya potensi, kemudian orang tua kayak tidak suka gitu dengan potensi yang dimiliki anak karena mungkin orang tua punya bayangan sendiri akan potensi harapan orang tua. Nah, itu kan bisa terjadi clash ya antara orang tua dan anak. Bagaimana tuh Bunda menghadapinya? Ya, tadi di poin yang awal ya, problemnya itu ada obsesi. Ya, kadang-kadang kan orang tua punya mimpi sendiri ya, hanya obsesi segala macam. Ya, nomor satu yang harus refleksi orang tuanya dulu nih ya. Kok ngotot gitu ya, punya pokoknya anak saya harus jadi apa gitu ya. Sedangkan anaknya ya nggak yakin juga potensinya memang ya ada di situ atau tidak gitu kan, tidak semua kan potensinya sama, tadi setiap anak itu unik. Yang kedua, kalaupun dia ada, dia menikmati atau enggak gitu ya. Nah, saran saya sih harus satu ya, orang tua juga harus nomor satu adalah merefleksi dan membangun kembali sebenarnya misi keluarga kita apa sih gitu ya. Misalnya saya pernah bahas kali ya yang di pertemuan pertama, misi besar keluarga kita misalnya adalah bagaimana keluarga kita adalah menjadi keluarga yang bisa bermanfaat dan tidak menjadi beban orang lain gitu ya secara umum. Yang kalau misalnya poin besarnya adalah yang penting anak-anak tumbuh berkembang nanti bermanfaat buat orang lain misalnya ya, karena kalau namanya bermanfaat buat orang lain pasti udah selesai di dirinya gitu. Nah, ketika itu nanti turunannya apapun yang menjadi pilihan dia ya, selama ini yang benar ya, pasti sesuatu yang benar ya. Selama itu bermanfaat silakan gitu. Pada akhirnya kita akan merefleksi begitu. Tapi mungkin ya kadang-kadang kita sendiri melihat oh anak-anaknya sendiri ternyata masih galau. Nah, kalau seperti itu ya berikutnya adalah dialog-dialog keterbukaan yang harus dibangun. Karena kadang-kadang anak-anak kita juga masih bingung kalau ditanya mau jadi apa, tahu. Mau kemana, nggak tahu kan gitu ya. Dianya nggak tahu, kitanya juga nggak tahu. Nah, gitu. Atau kalau kita, ya udah deh, ikut mama aja, kamu ini kesini, serah deh gitu. Nah, kalau jawaban tersar, saya nggak mau berhenti tuh. Karena dia nggak boleh memilih hanya karena nggak enak, takut, nurut sama orang tua hanya sebatas itu. Ya, tapi dia harus punya argumentasi yang jelas kenapa dia memilih itu. Berarti kan lu harus ada dialognya ya, harus panjang ya, kita ngobrol lagi sambil tadi terus ya udah sekarang gini deh, coba aja kalau ini gimana. Mungkin karena tadi
dia tidak suka, boleh jadi belum pernah nyoba. Kayak makanan kan anak kita, kalau kita karena biasanya cuma kasih goreng-gorengan, fried chicken kayak gitu ya, tiba-tiba dibikin yang aneh-aneh, lauk apa gitu aneh, ngelihat aja dia udah bilang nggak mau. Kalau saya selalu bilang maaf, dicoba. Kalau nggak enak, dianggap tidak suka, nggak apa-apa. Yang penting coba dulu. Nah, sama ya, kita ketika ini kita akan coba dulu ini. Nanti tinggal diri, tapi kitanya juga pada posisi yang beri kesempatan untuk memilih, mungkin gitu ya Bu Alfi. Kecuali memang yang dia pilih, kalau yang dia pilih sesuatu yang tidak manfaat, misalnya sesuatu yang tidak jelas, nah ini perlu banyak memberi, kita juga merefleksi apa proses yang tadi itu, jangan-jangan ada yang terlewati, kita belum banyak memfasilitasi, kita belum banyak menggali anak ini dengan berbagai hal. Mungkin demikian Bu Alfi. Oke, terima kasih Bunda atas pemaparannya. Nih semuanya sepertinya sudah mulai paham nih Bunda dari slide dan penjelasan Bunda yang memang benar-benar clear ya. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut pada sesi berikutnya. Oh, ada ini satu pertanyaan yang kita bisa bacakan ya Bunda ya. Assalamualaikum Bunda Yesi, terima kasih atas ilmunya. Saya mau bertanya terkait potensi tadi misalnya. Seorang anak tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari keluarga. Apakah anak tersebut dapat mengembangkan potensinya secara maksimal dari sumber dukungan yang lain? Gimana Bunda? Ya, idealnya tetap ya keluarga, karena orang tua itu adalah pendidik pertama dan utama. Tapi ketika dari keluarga tidak mendapat dukungan, nah inilah ada fungsinya lembaga-lembaga pendidikan. Karena kalau dalam pendidikan itu ada 3 pilar ya, ada keluarga, ada lembaga pendidikan, sekolah, dalam hal ini ada masyarakat. Nah, ini amal soleh nih Bapak Ibu guru, amal soleh masyarakat di sekitar untuk membantu keluarga-keluarga yang belum optimal untuk bisa mendampingi pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya. Ya, karena realitanya kan demikian ya. Kan kalau kita bicara ideal kan pokoknya harusnya keluarga, pokoknya ibu bapak, itu kan kalau bicara ideal ya. Faktanya tetap banyak. Dari situlah kalau saya melihatnya ini amal soleh kita semua untuk bisa membantu ya, membantu. Misalnya gini, saya buka salah satu namanya saung ya, saung takfis untuk keluarga yang tidak mampu ya. Mungkin kalau tidak diberikan edukasi, tidak ada fasilitas, mereka nggak kenal itu dengan misalnya mengaji, menghafal dan seterusnya. Tapi karena kita siapkan ya, kita persilahkan ya, akhirnya bisa membantu yang mungkin kemarin nggak ada nih potensi ini muncul di rumah. Nah tadi, jadi 3 pilar itu kita tegakkan. Kalau status kita sebagai guru, ya kita akan bantu mengedukasi dua-duanya. Berarti orang tua harus diedukasi. Misalnya ada acara ini kan rutin ya. Repower ngadain rutin ya dengan dari berbagai bidangnya. Nah diajak nih, kalau yang berbayar kan nanti enggak bayar gitu. Nah ini diajak ya Bu Alfi untuk bisa ikut kegiatan-kegiatan. Saya pikir salah satu hikmah lagi di pandemi ini banyak sekali webinar gratis gitu ya untuk pengasuhan khususnya pendidikan dan seterusnya. Nah, boleh diajak orang tua untuk diedukasi. Mudah-mudahan nanti mulai terbuka. Oh iya ya, ternyata pantas anak saya begini-gini aja, misalnya orang saya nggak apa-apain gitu ya. Kalau diapa-apain lebih hebat mungkin gitu. Bunda, satu lagi nih Bunda ya. Dari Pak Gagah Chandra. Halo Bun, Assalamualaikum. Mau tanya Bun, untuk anak balita itu lebih penting mana antara pendidikan akademis atau kita berikan saja waktu untuk pengembangan dirinya dengan kebebasannya dalam bermain? Pendidikan akademis atau bermain? Baik, Bu Alfi, tadi dari pertanyaan tadi ada yang di bawahnya ya, pada usia berapa? Oh ya, pada usia berapa? Mengembangkan potensi. Betul. Ya. Jadi yang namanya potensi ya, dari awal potensi itu kan macam-macam ya, ada potensi misalnya fisik ya, ada anak yang saya pengalaman, ada anak yang dijaga karena dapetinnya susah gitu, dijaga sedemikian rupa, nggak boleh jatuh, nggak boleh lecet, nggak apa, jadi lambat perjalannya, padahal dia punya potensi untuk berjalan ya gitu. Jadi ya dari awal sudah, dari kapan ya, dari awal, karena potensi banyak. Mungkin ketika lahir potensi dia untuk bicara. Ibu bapaknya nggak pernah ngomong, nggak pernah ngajak ngobrol gitu ya, diem-dieman semua ya. Anaknya tentu ya tidak
mungkin akan berbeda dengan keluarga yang anaknya dari kalau bahkan dari lahir, dari bayi merah, bahkan dari kandungan, ya mereka sudah lulus dengan berbagai hal, ya ini potensi ya. Nah, baik, pertanyaan dari tadi Pak Gagah ya, untuk anak usia dini gimana gitu. Prinsip ya pendidikan anak usia dini itu adalah satu aja yang perlu kita ini bahagia, gitu ya. Kenapa mereka butuh bahagia? Mereka hanya butuh bahagia. Dari bahagia itu insya Allah juga akan ada konsekuensi ya bisa banyak hal sesuai tentu dengan tahapan perkembangannya ya, walaupun yang namanya capaian perkembangan ini hanya social construct ya, artinya patokan umum lah. Nah, kalau anak 1 tahun harusnya sudah bisa jalan, ini patokan umum, tapi sekali lagi anak kan beda-beda, tapi setidaknya patokan umum ini membuat ya kita ketika observasi, oh kok ini dia belum ya, coba cari tahu kenapa, gitu. Atau oh kok dia berlebih ya, oh berarti nanti kita apain ya. Ini patokan umum saja. Jadi jangan juga terlalu khawatir, oh kok belum, ini anak orang udah bisa. Itu hanya patokan umum. Tapi kita perlu memahami itu. Nah, anak usia dini, anak usia TK khususnya, ya ini yang penting mereka bahagia. Kenapa? Karena dengan bahagia ini, ya mereka akan banyak nanti melakukan banyak hal. Ya, ketika bahagia, korelasinya dengan otak ya, dia akan terbuka, sistemnya akan terbuka sehingga hal-hal kebaikan akan cepat masuk nanti, walaupun tidak muncul saat itu akan terdeposit. Nanti pada saatnya dia akan lebih mudah nanti untuk keluar. Waktu TK-nya belum bisa baca, tapi deposito itu udah banyak karena ya ayah bunda sudah membuat mereka bahagia, cinta sama yang namanya buku gitu, walaupun nggak bisa baca. Jadi pada saatnya nanti baru masuk SD ya, itu yang terjadi ya dengan anak saya, sebulan 2 bulan udah selesai, gurunya ngajarin baca tuh udah bisa, walaupun pas TK belum ya. Dan kesininya dia karena sudah ya, kenapa butuh cinta, nanti dia akan melakukan itu dengan sendirinya. Tapi kalau kita fokus, dia harus bisa hal-hal tertentu, apalagi yang kaitan dengan akademik gitu ya, ya bisa nggak? Bisa. Karena kita dengan tanda kutip drilling itu harusnya tidak ada dikenal di istilah pendidikan ya. Wah dipaksa atau bahasa ekstrimnya disiksa, kamu harus hafal ini, kamu harus bisa baca ini. Dia bisa, tapi masalahnya ketika dia tidak bahagia, dia tidak akan cinta dengan itu. Nanti di saat kita butuhkan, dia suka baca, dia suka ibadah, pas saatnya memang ditagih, katakanlah terkait ibadah, nanti akhir balik dia kan sudah ditagih tuh, ya harus sudah melakukan itu, dia malah tidak melakukan. Kenapa? Karena waktu dia melakukannya di awal tidak dengan kondisi bahagia. Jadi yang dibangun itu adalah kebahagiaan. Nah, ketika dia bahagia, ini setiap anak beda ya, ayah bunda bisa menyajikan di rumah kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan bahkan sesuatu yang akademis, tapi bahagia. Silakan. Menurut saya ya, misalnya ayah bunda, yuk kita sama-sama jalan nih di kebun mana, kita lihat nih ada pohon apa ya, wah ini pohon singkong warnanya apa nih daunnya, wah ada berapa pohon singkongnya, itu kan sebenarnya lagi ngajarin ngitung ya Bu Alfi. Iya ya. betul nih. Tapi dia happy gitu, dengan itu tidak ada masalah juga bagi saya ya. Nah, tapi tadi yang penting kita melakukan bukan sesuatu yang ya kamu duduk manis dengerin bunda mau cerita, kemudian tanya jawab gitu ya. Sedangkan mereka punya misalnya masa konsentrasi untuk duduk rapi itu masih terbatas. Nah, ini bagaimana nanti menyajikan. Jadi 2 hal. Prinsipnya dia bahagia, kemudian tahapan perkembangan yang harus dilakukan ini satu-satu tuntas dulu, jangan lompat. Kalau lompat ibaratnya gini Bu Alfi, kalau kita naik tangga, ya anak tangganya itu nggak satu-satu kita jalanin. Yang pengen cepatnya kita lompat 2, 3, bisa nggak? Oh bisa. Tapi ada kemungkinan kita nyangkut, jatuh, nyungsuk gitu ya, macam-macam, terluka. Ya. Jadi tetap tahapan-tahapannya itu tetap ada. Yang harus, nah bagaimana caranya ya ayah bunda, mari kita terus belajar menjadi pendidik ya, karena ayah bunda kan pendidik utama ya, dan pertama di rumah. Apa sih tahapannya, prioritas anak usia dini apa sih,
itu lebih ke motorik kasarnya dulu diselesaikan, baru masuk ke motorik halusnya, kemudian interaksinya dibangun dari dia kondisi yang masih egosentris, bagaimana dia lebih bisa bersosialisasi dengan baik. Hal-hal yang seperti itu ya itu ditutasin dulu, baru nanti yang lain-lain itu kalau itu sudah tuntas bisa kita masukkan. Dan ketuntasan itu tadi sekali lagi masing-masing anak tentu berbeda dan sangat juga tergantung sistem yang dibangun di rumah. Ya, jadi kalau ditanya apakah bermain saja? Ya, bermainnya itu bukan bermain yang di dalam bermain ada belajar gitu ya. Betul. Jadi bermain melalui belajar itu artinya bermainnya anak-anak kita supaya potensinya juga optimal. Ayah Bunda bermainnya buat mereka bermain, buat kita ada desain untuk memfasilitasi bermainnya itu. Ya, tapi bukan bermain yang kaku. Enggak, abis ini kamu gini. Bukan itu, tapi kitanya memang memfasilitasi itu dengan baik. Kitanya sebagai orang tua merencanakan, mendesain. Anaknya nanti secara natural merasa ya dia sedang bermain. Ya, itu dibangun di TK ya, makanya TK itu disebutnya taman ya gitu. Bukan lahan, taman. Ya, baiklah. Terima kasih Bunda, ini waktunya juga sudah habis. Mungkin pertanyaan-pertanyaan lain nanti bisa direct langsung ke Bunda atau di sesi lain kita bisa menjawabnya. Karena sebagai informasi ini Bunda banyak kembali yang melihat tayangan ulang kami, baik di sosial media maupun di YouTube yang biasanya kami upload kembali itu, mereka mencari referensi sebagai bahan mungkin masukan, bahan pendidikan, atau ketika dia menghadapi masalah gitu. Jadi silakan ikuti sosial media kami. Baiklah, pada sesi ini kita lanjut pada sesi berikutnya ya. Saya ingin menginformasikan kami akan mengadakan kayak sayembara terpilih atau apa, bentuknya seperti ini nih. Peserta menuliskan satu kata tentang PT Repower Asia Indonesia Tbk. Contohnya Repower bla 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 gitu ya. Silahkan upload ke Instastory atau timeline atau direct message Anda. Jangan lupa beri hashtag Repower Family Education dan tag IG-nya Repower dan BPA. Ya, ini saya kasih contoh misalnya gini, katanya Repower keren gitu, kebaca nggak ya? Nah, keren. Itu ada di bawahnya hashtagnya Repower Family Education. Ya, silahkan diupload. Jangan khawatir. Kami akan mengapresiasinya nanti. Dan kami akan informasikan siapa pemenang terpilihnya beberapa hari setelah hampir banyak peserta yang menguploadnya. Jadi rasanya sudah clear ya. Jangan lupa untuk tag IG-nya Repower dan juga BPA. Kemudian sebagai apresiasinya, don't worry, kita akan memberikan door prize spesial nantinya. Sebelum lanjut, mari kita sama-sama lihat PT Repower Asia Indonesia secara utuh itu seperti apa. Ini dia.
baiklah. Kepada Bunda Yesi, saya persilahkan untuk memilih 3 orang yang menurut Bunda layak mendapatkan voucher spesial dari kami. Monggo Bunda, boleh disebutkan siapa saja. Berapa orang tadi, Bu Alfi? 3 aja Bunda. Ya, ini saya sambil nyambi jawab yang masih ada di chat ya. Iya, boleh Bunda. Jadi siapa Bunda pemenangnya? Tadi saya mau kasih hadiah Pak Iqmal. Pak Iqmal. Kalau di luar Jabodetabek nggak ada masalah, Bu Alfi. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang kedua saya mau kasih ke Bu Maimunah, saya belum sempat menjawabnya. Ibu Maimunah. Nanti boleh Bu, nanti kalau tidak terjawab juga nanti karena keterbatasan waktu untuk Bu Maimunah nanti boleh dikasih nomor saya Bu Alfi. Boleh, silakan. Satu lagi Bunda. Satu lagi. Tadi yang saya jawab tadi sebelum itu siapa ya? Ada Ibu Rojiha dan Bapak Gagah Chandra yang dijawab. Yang pertama bertanya siapa Bu Alfi? Ibu Rojiha. Ibu Rojiha. Oke, berarti yang pertama ya memberi saya kasih hadiahnya untuk yang pertama kali menjawab. Jadi ada yang pertama, kemudian yang belum terjawab, kemudian dengan Pak Iqmal yang tadi sudah sharing sama kita. Baiklah Bunda, kami informasikan kepada pemenang untuk boleh private chat ke Ibu Nur Aizah supaya kita bisa segera mentransfer hadiah voucher OVO-nya sebesar Rp100.000. Kan ini pas ya di masa pandemi seperti ini nih. Nah, sebelumnya ini juga kita ada program kejutan di tengah pandemi dengan cicilan yang sangat mudah dan bekerja sama dengan bank-bank ternama nih. Harapannya para peserta mungkin bisa menginformasikan ke saudara, ke teman, pantau terus IG Botanical Puri Asri atau BPA kami, karena kejutan itu akan dimulai dari minggu ini hingga bulan Juli. Ya, jadi pantau terus sosial media kami. Seperti apa sih program BPA tersebut? Mari kita lihat tayangannya. Silahkan yang ada di Botanical Puri Asri. Baiklah, sebagai penutup, kalau boleh saya sedikit merangkum dari pemaparan Bunda Yesi tentang potensi, bagaimana memulai potensi itu sebaiknya dimulai dengan membangun paradigma, kemudian menstimulasi dengan memfasilitasi, kemudian mengidentifikasi dengan mengenali, memudayakan dengan optimalisasi dan memberikan arahan, dan jangan lupa dengan berdoa. Mungkin itu sedikit, maaf ya Bunda kalau saya agak nanti salah dari rangkumannya. Kemudian alhamdulillah kita sudah memasuki bagian akhir juga, di mana banyak ilmu yang kita pelajari bersama tadi dari sharing dan pemaparan Bunda Yesi, di mana dalam menggali potensi Ananda di masa pandemi itu ternyata mudah dan segera bisa kita aplikasikan. Saya informasikan juga bahwa kegiatan ini terus berlangsung setiap 2 minggu sekali. Kita boleh melihat untuk profil narasumber kami di 2 minggu ke depan, yaitu yang jatuh pada tanggal 18 Juli, mungkin bisa dilihat tayangannya. Apakah sudah ada?
Ya, ya itulah narasumber kami 2 minggu mendatang. Jadi harapannya para peserta semua bisa terus bergabung bersama kami karena program ini reguler kami adakan. Jadi tetap tunggu penayangannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Yesi yang mau berbagi kepada kita semua. Semoga kita bisa berjumpa terus, bisa jalin kesempatan dengan terus memakai masker dimanapun kita berada. Kemudian menjaga kesehatan, jaga jarak, yang penting juga patuhi aturan. Ya. Terima kasih sekali lagi. Saya Alfi, Bunda Yesi, dan tim panitia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih ya.